wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas karunia Allah SWT hari ini kita masih diberikan kesehatan, juga masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin, kalian itu umat terbaik. Ahli tafsir itu memaknai ada yang terbatas karena ayat ini turun zaman Nabi, maka yang dimaksud adalah orang-orang yang hidup pada masa Nabi saat itu. Jangan-jangan kita tidak termasuk di dalamnya. Tapi ulama yang lain, karena Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia, lebih khusus hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, maka kuntum khaira ummatin itu dimaknai kalian itu adalah umat Islam secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Namun demikian, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ada indikator yang jelas kenapa disebut sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Yang pertama adalah ukhrijat linnas, orang yang terbaik di kalangan umat itu ketika mereka terjun ke masyarakat, ketika punya nilai bagi orang yang lain. Makanya di sana ukhrijat linnas, terjun ke masyarakat, atau bahasa lainnya itu kalau dalam hadis Nabi, khairukum anfa'uhum linnas, baik-baik kalian adalah yang paling memberi manfaat bagi orang lain. Maka disebut sebagai khairu ummah ketika punya nilai, punya manfaat bagi manusia, apakah secara langsung ataupun tidak langsung. Karena ada banyak orang-orang yang memberi manfaat bagi orang lain yang secara tidak langsung, yaitu orang-orang yang berkarya dengan teknologi, dan dengan teknologi itu banyak manusia yang terbantu. Jangan-jangan orang-orang seperti ini yang masuk surga duluan. Orang-orang yang membuat aplikasi map, hampir semuanya menggunakan dan mengambil manfaat dengan map. Orang-orang yang membuat aplikasi Gojek, yang kemudian banyak orang mendapatkan manfaat dengan aplikasi itu. Itu namanya orang-orang yang memberi nilai guna, nilai manfaat, tapi secara tidak langsung. Karena tidak langsung berhadapan, berbeda dengan orang yang langsung bantu orang lain, menolong orang lain, menuntun orang lain. Yang isyarat itu dulu saat manual diberikan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kullu sulama ala nasi sodaqah, setiap sendi manusia itu punya peluang untuk sodaqah. Di antaranya adalah wa nasru kalir rajulir radhi'il basari laka sodaqah, matamu bagi orang yang kurang bagus penglihatannya itu punya nilai sodaqah. Misalnya dengan menuntun mereka, mas awas di depan ada cagak listrik, mas awas di depan ada sungai, maka mata melihat ini bisa dijadikan lahan sodaqah bagi orang yang buruk penglihatannya. Maka itu juga punya nilai sodaqah. Nah sekarang itu dilakukan melalui aplikasi. Suatu saat orang-orang yang buta dia bisa berjalan melenggak di mana saja hanya dengan bantuan
aplikasi tertentu seperti map, tapi menggunakan earphone-nya saja mendengar. Awas depanmu sungai, awas depanmu joglangan, awas. Jangan-jangan pahala-pahala seperti ini justru diambil alih oleh orang-orang tadi. Padahal Allah sudah klaim kalian adalah umat terbaik, dan satu di antara ukurannya adalah memiliki nilai manfaat bagi orang lain. Jangan-jangan kalau kita bercermin justru kita ini yang bikin masalah buat orang lain. Mestinya orang lain berjalan dengan enak, kita buat mereka lebih susah. Nah, itu namanya bukan memberi sedekah, tapi juga malah justru menghambat. Bukan kita memperlancar jalur ke surga, tapi malah kita membuat ranjau-ranjau yang menjadikan lancar kita masuk ke neraka. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, itu indikator pertama dari khairu ummatan ukhrijat linnas. Yang kedua adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Udah itu aja. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu ibarat mata uang, sisi mata uang tidak bisa dipisahkan. Menyerukan kebaikan, menghalangi kemungkaran. Istilah kemakrufan dan kemungkaran ini kontekstual. Beda dengan khair. Ayat sebelumnya itu wal takum minkum ummati yad'una ilal khair, hendaknya kalian itu menjadi kelompok kecil yang menyeru kepada kebaikan, lalu menyerukan kemakrufan, menghalangi kemungkaran. Apa bedanya? Yad'una ilal khair, mengajak kepada baik, dengan ma'ruf dan nahi mungkar tadi itu. Ada bedanya Bapak Ibu. Kalau yad'una ilal khair, kebaikan yang sifatnya ideal, sementara ma'ruf nahi mungkar itu adalah kontekstual. Ibaratnya kalau Bapak Ibu mau memberi oleh-oleh durian kepada teman, kira-kira ini baik enggak? Dalam pikiran kita mungkin baik, tapi belum tentu ma'ruf, karena yang diberi ini orang yang sudah di atas ranjang, kena darah tinggi, dan mungkin ya kolesterolnya juga tinggi. Itu namanya bukan ma'ruf Pak, tapi mungkar. Saman memateni wong kuwi sisan. Itu baik tapi ideal, tapi menjadi tidak kontekstual. Itu sama dengan kita beri oleh-oleh nenek kita yang ada di kampung, belikan blue jean yang harganya termahal gitu. Mesti gak kepake, gak kontekstual, bukan ma'ruf. Jangan-jangan kalau neneknya pakai itu malah dicemooh banyak orang. Sampai mbok eling, sudah maghrib, sudah hampir, malah nganggo blue jean, ibaratnya begitu. Nah, itu namanya niat baik tapi tidak ma'ruf, tapi justru mungkar. Sama dengan kita mau tertib ngajak supaya tidak terjadi kecelakaan, jalan selalu di sebelah kiri, bawa sepeda motor selalu di sebelah kiri. Nah, begitu kita pergi ke luar negeri, di Amerika atau di Arab Saudi, sampai kiri, itu namanya membuat kecelakaan banyak pihak. Itu namanya tidak ma'ruf. Karena apa? Baik yang kontekstual itulah yang ma'ruf. Yang tidak baik namanya mungkar. Sementara yang ideal itulah yang disebut dengan khair tadi. Oleh karena itu, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu satu kesatuan. Semangat kita adalah mengajak baik, tapi implementasinya harus kontekstual di mana kita berada. Jadi belum tentu kita menyalami orang Jepang itu satu kebaikan karena tidak umum. Tapi kalau kita rukuk kepada mereka, itulah kontekstual. Kemakrufan kita berhadapan dengan orang Jepang tadi, rukuk. Atau jangan-jangan kita bertemu dengan orang lain
Padahal perempuan langsung dicium kanan pipi kiri, ya belum tentu ma'ruf. Niatnya apik tapi dipandang oleh lingkungannya tidak ma'ruf, satu kemungkaran. Karena kita mungkin mengadopsi dari budaya yang lain. Maka sekali lagi ma'ruf mungkar berkaitan dengan konteks, sementara khair baik tapi dalam konteks ideal. Maka indikator khairu ummah tadi yang pertama adalah bermanfaat bagi orang lain, yang kedua sudah tentu yang baik-baik saja, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Dasarnya adalah wa tu'minuna billah, landasannya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada banyak keimanan kebaikan yang bukan dari nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala, tapi nilai-nilai mungkin lokal, budaya. Tapi kalau yang diharapkan menjadi khairul ummah itu adalah landasannya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW sendiri memberikan contoh akmalul mu'minina imanan ahsanu khuluqa. Kesempurnaan iman itu ada pada akhlak yang baik. Kesanggupan dia melakukan kebaikan atau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itulah yang disebut dengan akhlak gitu. Lalu kata Rasulullah, wa khiyarukum li ahli, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik memperlakukan keluarganya, bahkan lebih spesifik pasangannya. Itu artinya implementasi dari ma'ruf dan nahi mungkar itu harus dilakukan dimulai dari lingkungan yang terdekat, dari keluarga ke lingkungan sekitarnya hingga diperluas lagi yang lainnya. Makanya Rasul menyampaikan khiyarul ashab khairukum li sahibihi wa khairul jiran khairukum li jari. Sebaik-baik pertemanan adalah sebaik-baik kalian memperlakukan temannya, dan sebaik-baik pertetanggaan adalah yang paling baik memperlakukan tetangganya. Nah, makanya khairu ummah itu implementasinya menjadi luas. Ya, mungkin kalau di konteks sekarang sebaik-baik bos adalah yang paling baik memperlakukan anak buahnya, sebaik-baik anak buah adalah yang paling baik melayani bosnya atau yang lainnya. Jadi itu artinya bisa diperluas. Sebaik-baik pengguna jalan adalah yang memperlakukan pengguna jalan lainnya yang lebih baik. Maka implementasi khairu ummah itu bisa luas sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan ruang dan waktu yang di mana kita berada. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, nah mudah-mudahan renungan ini bisa jadi modal bagi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan di sekitar kita, dan tidak sekedar berbuat baik tapi menjadi yang terbaik, ideal lah gitu. Dan alhamdulillah kita bersyukur baru saja kita melaksanakan pemilu, dan alhamdulillah sudah ada tanda-tanda gitu, walaupun belum ditetapkan. Mudah-mudahan Indonesia ke depan menjadi lebih baik sajalah. Kita berdoa, berharap, dan kita hormati putusan apapun yang menjadi pilihan mayoritas masyarakat Indonesia. Saya kira itu, kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim.